Selamat jumpa untuk pertemuan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang manusia makhluk otonom. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang manusia sebagai makhluk pribadi, di mana setiap orang mempunyai kekhasan. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang manusia adalah makhluk otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Dengan kata lain, ia adalah makhluk yang mandiri. Arti otonom adalah mandiri dalam menentukan kehendaknya, menentukan sendiri setiap perbuatannya dalam pencapaian kehendaknya. Allah telah memberikan akal budi yang membuat manusia tahu apa yang harus dilakukannya dan mengapa ia harus melakukannya. Dengan kemampuan akal budinya, manusia mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, dan juga manusia diberi kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan suara hatinya dan mampu bersikap kritis terhadap berbagai pilihan hidup. Dalam pembahasan tentang manusia makhluk otonom ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu suara hati, yang kedua bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, media sosial, yang selanjutnya bersikap kritis terhadap gaya hidup yang berkembang dan ideologi. Namun yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang suara hati. Suara hati atau hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, atau yang sedang dilaksanakan, atau yang sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Dan itu merupakan keputusan dari hati nurani manusia yang mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Secara umum, hati nurani dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hati nurani retrospektif dan yang kedua hati nurani prospektif. Hati nurani retrospektif adalah bagaimana seseorang menilai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya di masa lampau, semacam untuk menghakimi diri sendiri. Contohnya, setelah kamu berbohong kepada orang tua, pasti akan muncul perasaan menyesal karena kamu tidak jujur, walaupun sebenarnya hati nuranimu sudah memerintahkan untuk berkata apa adanya. Yang kedua yaitu hati nurani prospektif adalah bagaimana seseorang menilai perbuatannya di masa depan atau yang sedang dilalui saat ini. Biasanya ditandai dengan munculnya penolakan-penolakan dalam diri. Maka suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan, saya ulangi, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Yang pertama, pergumulan suara hati dan dalam pengalaman kita sehari-hari. Hidup manusia sangatlah berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan atau tumbuhan, dan itu sudah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ada saat di mana manusia harus mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan,
terutama ketika ia harus mengambil keputusan. Apakah tindakannya layak dilakukan atau tidak? Apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Apakah tindakan itu akan merugikan sesama atau tidak? Ini ada cerita tentang seorang anak yang mengalami pergulatan suara hati. Boy mendaftar pada suatu sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sebelum masuk, ia harus menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan, "Saya tidak akan mencontek, dan kalau terbukti mencontek, maka saya siap untuk dikeluarkan dari sekolah ini." Setiap peserta didik juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada guru atau pemimpin sekolah jika mereka melihat ada yang mencontek. Pada suatu ketika, Boy mengikuti ujian akhir. Ia merasa kesulitan menjawab soal-soal yang ada di hadapannya, dan ia juga melihat beberapa temannya ada yang mulai mencontek. Ia mulai gelisah dan timbul keinginan dalam dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh beberapa temannya itu. Ia berpikir, seandainya ia tidak dapat menjawab soal di hadapannya dengan baik, ia pasti tidak lulus. Tapi kalau ketahuan, ia harus siap dikeluarkan dari sekolah ini. Terjadilah pergulatan dalam dirinya. Apakah ia mau ikut-ikutan nyontek dengan teman-temannya atau tidak? Setelah mempertimbangkan secara matang, akhirnya ia mengikuti suara hatinya untuk mengerjakan soal sebisanya dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh beberapa temannya. Ketika hasil ujian diumumkan, ia ternyata lulus. Walaupun nilainya tidak sempurna. Namun ia merasa puas. Mengapa? Karena itu merupakan hasil kerjanya sendiri. Dan yang paling utama adalah ia sudah setia kepada nilai kejujuran. Itulah tadi bagaimana pergulatan Boy dalam mendengarkan suara hatinya dengan dihadapkan dengan keadaan yang ada di depannya. Yang kedua, sebenarnya apa peran suara hati itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Allah telah membisikkan dalam suara hati kita. Dan dalam suara hati ataupun hati nurani kita, Allah telah bersemayam. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, semua orang tahu. Tetapi mengapa orang terbiasa melakukannya? Kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan, tapi bisa menjadi bohong besar dan penipuan. Dan di bawah ini ada juga cerita tentang bagaimana kita harus melatih suara hati kita dan bagaimana kita juga mendengarkan suara hati kita. Di sini judulnya Tio Suara Hati. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah kisah menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan. Di pegunungan Alishan ada sebuah tempat yang bernama Rueli. Seutas jalan yang menghubungkan Chiai dan Alishan melewati daerah ini. Di pinggir jalan ada sebuah tempat penjualan sayur-sayuran segar. Sayuran yang tumbuh dan mendapat pupuk organik alamiah tanpa bahan-bahan kimia.
Di samping sayur mayur ada juga buah-buahan segar dijajar dalam kios kecil itu. Namun anehnya, kios itu terbuka selama 24 jam dan tak pernah ditutup. Lebih aneh lagi, tak ada seorang pun yang duduk di sana melayani ataupun menjaga toko tersebut. Daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis jelas di sana. Sebuah alat timbang juga terletak di atas meja dan sebuah tong yang dibuat dari kayu ditinggalkan di salah satu sudut. Dan dalam tong kayu ini terdapat lembaran uang kertas serta uang logam yang dimasukkan oleh para pembeli. Di luar kios tersebut tertulis dalam huruf Cina, kios suara hati. Seorang ibu tua penduduk asli di daerah pegunungan tersebut ketika ditanya oleh wartawan TV berkata, "Lewat kios kecil ini, saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati suara hati masing-masing. Di sini tak ada orang yang menjaga, namun saya yakin suara hati setiap orang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu." Itulah tentang suara hati. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk merangkum semua pelajaran kita tentang suara hati. Yang pertama itu pengertian suara hati. Saya ulangi untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Pengertian suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia. Suara hati membawa seseorang menyadari kewajiban dan tanggung jawab dirinya, baik secara makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Yang kedua, apa peran suara hati? Dalam suatu tindakan, suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Biasanya, jika sesuatu hal itu dianggap baik, suara hati cenderung untuk meminta kita untuk melakukannya. Tetapi, jika perbuatan itu jahat dan kurang baik ataupun tidak baik, maka suara hati kita cenderung untuk melarang. Dan suara hati juga bersifat memberikan peneguhan atau evaluasi. Yang ketiga, bagaimana cara kerja suara hati? Suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral hati kita. Suara hati bekerja sebagai petunjuk, hakim, dan sekaligus penghukum. Bagaimana cara membina suara hati? Ada banyak cara dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk membina kepekaan suara hati. Cara yang paling indah dan berkualitas, dan ini juga saya lakukan, yaitu membiasakan untuk aktivitas koreksi diri atau introspeksi. Hal ini bisa kita lakukan dengan berdoa, meneliti batin menjelang tidur malam. Kita bisa menenangkan diri sebentar untuk memasuki suasana keheningan. Mungkin ini baik kita lakukan malam sebelum kita tidur. Kita kembali melihat pengalaman kita sepanjang hari. Apakah kita sudah mendengarkan suara hati kita atau belum? Maka untuk itu anak-anakku sekalian, cobalah buat cara ini supaya hatimu semakin hari semakin dilatih untuk jujur, dan juga kamu semakin mampu untuk membedakan mana perbuatan yang harus kamu lakukan atau tidak, dan mana perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Dan di situ juga akan mengasah kamu untuk lebih berpikir secara mantap untuk memilih banyak hal dalam hidupmu, apakah pilihanmu itu baik atau tidak dalam hidupmu. Jadi mulai sekarang kamu harus melatih suara hati kamu supaya nantinya hati kamu juga semakin terlatih untuk bersikap jujur, adil dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya tugas. Yang pertama, tuliskan pengertian suara hati menurut
pendapatmu sendiri. Yang kedua, tuliskan cara kerja suara hati. Yang ketiga, tuliskan pengalamanmu tentang pergulatan suara hati. Dan nanti ini jawabannya kau masukkan melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa sungguh-sungguh mengerti dan juga bisa mau dan rela untuk melatih suara hatinya mulai sejak dini. Semoga kita mampu dan suster yakin kita pasti mampu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Saya ucapkan banyak terima kasih.